Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mendemokan aplikasi Sionik untuk pegawai. Bapak dan Ibu dapat mengaksesnya melalui alamat sionik.umkt.ac.id. Ini adalah halaman login. Bapak dan Ibu memasukkan username dan password menggunakan akun SSO. Masukkan username, kemudian password. Jika sudah, klik tombol masuk. Ini adalah tampilan halaman dashboard ketika Bapak dan Ibu sudah berhasil login. Pada halaman dashboard, Bapak dan Ibu dapat melihat tes yang aktif pada hari ini, dan Bapak dan Ibu juga dapat melihat riwayat tes. Pada bagian riwayat tes akan menampilkan hasil tes yang telah dikerjakan dan tes yang terlewatkan. Untuk melihat detail hasil tes yang dikerjakan, Bapak dan Ibu dapat mengklik pada bagian aksi, detail tes. Pada halaman ini terdapat informasi ujian, hasil, dan detail jawaban. Kembali ke dashboard. Pada bagian sebelah kiri terdapat menu yang dapat Bapak Ibu kelola. Pada halaman ini terdapat informasi topik yang telah dibuat seluruh anggota homebase Bapak dan Ibu. Untuk menambahkan topik baru, klik tambah topik. Masukkan nama topik, untuk lembaganya sudah otomatis terisi, lalu pilih tahun. Jika sudah, klik tambah topik. Topik yang telah dibuat akan tampil pada halaman ini. Pada topik yang Bapak dan Ibu buat, dapat dilihat, diedit, dan dihapus. Bapak dan Ibu juga dapat melihat topik yang dibuat oleh anggota homebase, tetapi hanya dapat melihat detail. Pada halaman melihat detail, Bapak dan Ibu dapat menambahkan soal dengan 3 cara: tambah soal, buat soal dengan AI, dan import soal. Untuk menambahkan soal secara manual, klik tambah soal. Terdapat dua pilihan tipe soal, pilihan ganda dan esai. Untuk soal pilihan ganda, Bapak dan Ibu dapat menambahkan satu atau beberapa soal sekaligus. Terdapat opsi gambar dan audio yang dapat ditambahkan untuk memperjelas soal dan jawaban. Pada pilihan jawaban ganda, pastikan opsi jawaban di 5 jawaban. Lalu terdapat tombol aksi untuk menentukan jawaban yang benar. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan soal lain, klik tambah soal. Untuk soal esai, langkahnya masih sama dengan pilihan ganda. Isi pertanyaan soal beserta dengan kunci jawabannya. Jika ingin menambahkan soal lain, klik tambah soal lain. Jika tidak, klik simpan semua soal. Setelah berhasil tersimpan, soal akan tampil pada daftar soal. Selanjutnya, untuk membuat soal dengan AI, klik buat soal dengan AI. Untuk mengisi prompt AI, ada beberapa tips untuk hasil terbaik. Jelaskan topik atau materi yang spesifik. Tentukan jenis soal, pilihan ganda atau esai. Sertakan tingkat kesulitan yang diinginkan. Berikan konteks atau contoh jika diperlukan. Lalu ada jumlah soal. Masukkan jumlah soal maksimal 10-15 per prompt. Jika Bapak dan Ibu ingin membuat 50 soal, maka lakukan bertahap per 10 soal untuk generate-nya. Jika sudah, klik buat soal.
maka buat soal dengan AI akan tampil di daftar soal. Selanjutnya, untuk import soal, klik import soal. Download terlebih dahulu format Excel. Isi format dan jawaban sesuai dengan Excel. Kolom kunci isi dengan 1 untuk jawaban benar dan isi 0 untuk jawaban yang salah. Lalu upload file Excel yang sudah terisi pada form import soal. Lalu klik import soal. Bapak dan Ibu juga bisa mengekspor soal dan ekspor IBA dengan terlebih dahulu mendownload filenya. Untuk ekspor soal, ini berbentuk dalam file PDF. Lalu untuk ekspor IBA, berbentuk file Excel. Topik yang telah terbuat dapat diedit dengan klik tombol Edit Topik. Untuk topiknya dapat diaktifkan dan dinonaktifkan. Jika sudah, simpan perubahan. Bapak dan Ibu juga dapat menghapus topik yang telah terbuat dengan klik Hapus Topik. Maka topik akan terhapus. Pada halaman ini terdapat informasi tes atau ujian yang telah dibuat seluruh anggota Homebase Bapak dan Ibu. Untuk menambahkan ujian baru, klik Buat Ujian Baru. Pada halaman Buat Ujian Baru, lengkapi form nama, deskripsi, rentang waktu, waktu tes, dan prodi. Untuk prodi dapat dipilih lebih dari 1. Lalu ada dasar poin. Tentukan dasar poin untuk jawaban benar, salah, dan kosong. Terdapat pengaturan tunjukkan hasil dan detail hasil. Bapak dan Ibu dapat mencentangnya jika ingin menampilkan hasil tes. Jika tes menggunakan token, centang token, maka saat awal tes, peserta akan diminta untuk memasukkan token dari operator. Jika mencentang izin browser, maka peserta akan diperbolehkan mencari jawaban di Google saat tes berlangsung. Lalu ada IP rank, Bapak dan Ibu dapat membatasi akses berdasarkan IP. Namun jika mengizinkan semua IP untuk mengakses ujian, isi form dengan simbol bintang dan titik seperti ini. Jika sudah, klik simpan. Jika berhasil tersimpan, scroll ke bawah untuk tambah soal. Pilih tahun, lalu pilih topik. Pada pilih topik akan menampilkan topik yang telah berisikan soal dan siapa yang membuatnya. Jika topik belum berisikan soal, maka topik tidak akan tertampil pada pilihan topik. Pastikan Bapak dan Ibu telah menambahkan soal pada topik yang telah dibuat. Lalu pilih tipe soal. Tipenya ada semua, pilihan ganda dan esai. Lalu pilih jumlah soal yang ingin ditampilkan. Untuk jumlah jawaban hanya berlaku untuk soal ganda.
Lalu ada opsi acak soal dan acak jawaban yang bisa diaktifkan dan tidak dengan mencentang pilihan opsi. Lalu klik tambah soal. Maka daftar tes telah tertambahkan. Ujian yang telah terbuat dapat dilihat dengan klik tombol lihat. Menambahkan peserta tes ujian dapat disetting secara spesifik dengan klik peserta. Terdapat 3 cara menambahkan peserta berdasarkan mata kuliah, manual, dan eksternal. Untuk menambahkan mata kuliah, pilih tahun ajaran. Pada bagian pilih lembaga, Bapak dan Ibu dapat memilih prodi yang berbeda. Lalu pilih mata kuliah. Tambahan informasi khusus mata kuliah hanya bisa ditambah sebelum dan sesudah tes berakhir. Jika ditambah sebelum tes berjalan, maka hanya peserta mata kuliah yang bisa mengikuti ujian. Jika sudah, klik tambah peserta. Maka seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut dapat mengikuti ujian ini. Tambahan informasi juga, khusus peserta manual dan eksternal, hanya bisa ditambah sebelum ujian, dan setelah ujian berjalan tidak bisa diubah kembali. Untuk menambahkan peserta secara manual, klik manual. Di sini terdapat 2 jenis peserta, mahasiswa dan pegawai. Lembaga atau prodi dapat dipilih lebih dari 1. Dan cari peserta berdasarkan nama atau username. Lalu klik cari. Maka peserta akan tampil, centang peserta, lalu klik tambah peserta. Maka peserta berhasil ditambahkan. Untuk menambahkan peserta secara eksternal, klik eksternal. Masukkan nama lengkap peserta. Lalu klik tambah peserta. Maka peserta berhasil ditambahkan. Untuk melihat hasil tes, klik hasil tes. Maka akan menampilkan daftar skor peserta yang telah mengikuti dan menyelesaikan tes ujian. Untuk melihat detail, klik detail. Maka akan menampilkan seluruh detail hasil tes peserta. Hasil tes peserta juga dapat diekspor dengan klik ekspor. Setelah terdownload, akan terlihat daftar peserta yang sudah dan belum mengerjakan tes ujian. Jika peserta mata kuliah, manual, dan eksternal terisi, maka hasil ekspor akan sesuai. Kolom akan berwarna kuning jika belum mengikuti tes ujian. Jika peserta mata kuliah, manual, dan eksternal tidak ada, maka hasil ekspor akan menampilkan semua yang mengikuti ujian. Pada halaman ini terdapat daftar token ujian yang telah dibuat. Untuk menambahkan token baru, klik tambah token, atur durasi token, lalu simpan. Durasi token berlaku sejak token dibuat
Sebagai contoh, durasi 60 menit dan waktu dibuat itu pada jam 7. Maka jam 8 token akan expired. Maka bagian status token akan tidak aktif. Pada halaman hasil ujian dapat melihat seluruh hasil ujian home base Bapak dan Ibu. Terdapat filter, tahun, dan jenis tes. Maka hasil ujian ulang TI akan tampil peserta yang telah mengikuti ujian. Bapak dan Ibu juga dapat mengekspornya. Maka akan menampilkan peserta yang mengikuti ujian. Sekian demo aplikasi Sionik untuk pegawai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.